Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Learning Journal Pelayanan Publik yang diberikan oleh tutor kami, yaitu Bapak Arbin Syah, SSOS MHP, sebagai salah satu tugas dalam Latsar CPNS Angkatan 47 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Barang atau jasa publik adalah barang yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Nah, apa sih rivalitas dan eksklusivitas rendah itu? Rivalitas rendah artinya barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut, serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusivitas rendah artinya pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah orang lain untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu lain agar tidak menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Contoh dari barang atau jasa publik yaitu pendidikan, penerangan jalan, pertahanan dan keamanan, kesehatan, jasa lalu lintas, dan jasa pelayanan administrasi publik lainnya. Sedangkan barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang tinggi disebut barang atau jasa privat, seperti rumah dan mobil. Selanjutnya, bagaimana cara mengkonsumsi barang atau jasa? Terdapat dua cara mengkonsumsi barang atau jasa, yaitu yang pertama, joint consumption, artinya barang atau jasa dapat dikonsumsi secara bersama-sama. Contohnya, barang atau jasa publik. Yang kedua, individual atau private consumption, artinya barang atau jasa yang dinikmati individu-individu tertentu. Contohnya, barang atau jasa private. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk dapat berkontribusi dalam memperbaiki layanan publik melalui penerapan layanan publik yang profesional dan berkualitas berdasarkan prinsip pelayanan publik. Adapun yang menjadi prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, perbedaan etiket dan etika. Yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia, sedangkan etika menyangkut pilihan, yaitu apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata, tidak tergantung pada ada dan tidaknya seseorang.
ketiga, etiket bersifat relatif. Artinya, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika jauh lebih bersifat absolut. Prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Dan yang terakhir, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja, sedangkan etika menyangkut manusia dari segi dalam. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik. Lalu, untuk melaksanakan etiket, ada dasar-dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Yang kedua, respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Yang ketiga, attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Yang keempat, kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima di mana saja kita berada. Yang keenam, informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada orang lain, bukan sikap formal atau resmi. Dan yang terakhir, self-control, adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Jika etiket diterapkan secara baik dan benar, maka akan memberikan manfaat. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, adalah mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable, adalah menjadikan terlebih dahulu kita menghargai orang lain sebelum dihargai. Dan yang terakhir, self-confidence, adalah untuk memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Adapun jenis-jenis pelayanan di instansi tempat saya bekerja yaitu di RSUD Tarakan, terdiri dari pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi, pelayanan farmasi, pelayanan CSSD dan laundry, pelayanan instalasi bedah sentral dan okasito, pelayanan gizi, dan admisi. Selanjutnya, peran saya sebagai seorang ASN dalam mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia bertumbuh, yaitu sebagai seorang perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan ke pasien harus sesuai dengan SOP, dengan tetap memperhatikan kode etik dan nilai yang dianut pasien. Hal ini merupakan bentuk integritas saya sebagai seorang ASN untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Demikianlah pembahasan mengenai pelayanan publik dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Ilham pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.